sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ini yang akan saya sampaikan sebentar ini harus didukung dengan beberapa bagian ayat firman Tuhan. Oleh karena apa? Seringkali kita tidak mengerti jalan hidup kita harus dilakukan seperti apa. Nah, mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Tolong kami untuk mengertinya sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan dan tidak pernah terjebak kepada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Mazmur pasalnya yang ke-40, Mazmur 40 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Amin. Saudara pemirsa, di sini kita bertemu dengan definisi yang begitu bagus tentang iman. Kalau kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kita tolong saudara sekalian. Kita tidak hanya bisa saya percaya kepadamu Tuhan, saya percaya kepadamu Tuhan, tapi di kanan, di kiri masih pegang dua hal ini nanti yang saya akan uraikan di bawah ini. Yang pertama ialah kita tidak berpaling kepada orang-orang angkuh atau kita sendiri tidak sombong.
Ya. Mari saya bantu kita baca firman Tuhan dari 1 Petrus. Ya. 1 Petrus pasalnya yang ke 1 Petrus pasalnya yang ke-3, ya, maaf, 1 Petrus pasalnya yang ke-5, maaf, ya, ayat yang ke-5. 1 Petrus pasal 5 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Luar biasa firman Tuhan ini, ya. Itu caranya kita untuk tidak jatuh atau terjebak kepada hati yang sombong. Oh, saudara sekalian, kita punya potensi untuk sombong. Apa? Bila kita kaya, bila kita punya gelar tinggi, bila kita punya posisi yang tinggi. Ya, karena kita merasa tinggi, kita menganggap orang lain rendah. Tetapi ada begitu banyak, saudara sekalian, orang yang rendah hati. Salah satu di sini ialah yang menuliskan firman Tuhan tadi, ada Raja Daud. Saudara perhatikan ayatnya yang pertama, ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Jadi tidak boleh berpaling kepada orang yang angkuh, orang yang sombong. Ayat yang kedua yang menolong kita yaitu dari Matius pasal 11 ayat 30. Matius pasal 11 ayat 30. Ini betul-betul kita harus diteguhkan dengan firman Tuhan ini. Ya. Matius pasal 11 ayatnya yang ke-30, demikian bunyi firman Tuhan. 29, maaf. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Apa yang perlu kita pelajari dari Yesus? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Memang luar biasa Tuhan Yesus. Jadi kita perlu terus belajar kepada Yesus, supaya walaupun kita sudah sampai di puncak, kita sudah sampai di jabatan paling tinggi yang bisa kita jangkau, kita sudah dapat gelar yang tertinggi, ya, kita tetap menjadi orang yang rendah hati karena kita belajar kepada Yesus. Itu yang terpenting. Mari kita kembali lagi kepada firman Tuhan tadi. Apa kata firman Tuhan lagi? Atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Dalam hukum 10 hukum saya sudah diberitahukan bahwa jangan kamu menjadi saksi dusta, jangan berdusta. Tapi yang saya ingin sampai kepada saudara hari ini, yang paling mengejutkan ialah bahwa dusta atau bohong bisa membawa saudara masuk neraka. Hati-hati, ya. Saya bacakan untuk kita Wahyu 21 ayat 8 katanya. Tetapi orang-orang penakut, atau terjemahan yang lain pengecut, orang yang tidak percaya, orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Coba bayangkan, bohong itu disejajarkan dengan itu orang sundal, ya, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta. Bawa kita masuk kemana? Masuk neraka. Ayat 27 sama juga. Saya terkejut baca ini. Ini tentang akhir zaman. Tetapi tidak akan masuk ke dalam Yerusalem baru, ke dalam surga, atau tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian, atau dusta. 2 kali diulang dalam satu pasal ini, Wahyu 21. Jadi jangan coba-coba kita kemudian dagang dengan bohong, berbisnis dengan bohong,
dan buat apa saja dengan dusta. Itu akan mencelakakan hidup saudara sekalian. Nah, untuk itu kita patut, seperti kata bagian pertama, bagian A ayat firman Tuhan ini, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya, beriman kepada Tuhan, menaruh percaya kepada Tuhan, hidup dalam tangan kuasa mujizat Tuhan. Dengan demikian maka kemudian segala tinggi hati dan angkuh tersingkir, dusta dan kebohongan tersingkir, dan kita dengan lempang dapat masuk ke dalam hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau berkuasa menolong kami, sehingga kami terlepas dari sikap hati yang angkuh dan sombong, lepas dari sikap hati yang suka bohong, suka berdusta, suka menipu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.